Waktu Nabi Musa berdoa, diaminkan Nabi Harun. Makanya bunyi ayatnya dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu, yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Pernah Nabi Muhammad berdoa diaminkan sahabat? Ya. Pernah sahabat berdoa diaminkan Nabi Muhammad? Ya. Nabi pernah. Mimbar Nabi itu 3 lantainya. 1, 2, 3. Masjid ini tak ada mimbarnya. Pas Nabi naik ke lantai pertama, kata Nabi, amin. Nabi naik ke lantai kedua, amin. Naik lantai ketiga, amin. Sahabat yang ada di situ heran, apa ini ya Rasulullah, amin, amin, amin. Siapa yang berdoa? Kalian tak nampak, aku nampak. Kalian tak mendengar, aku mendengar. Tadi Jibril mengatakan, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi doanya tak dikabulkan Allah. Maka Nabi mengatakan amin. Yang berdoa siapa? Jibril. Yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad aja mau mengaminkan. Tiba-tiba ada orang Pekanbaru tak mau mengaminkan. Berarti kau lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nabi nomor berapa kau? Makanya aminkan. Tapi jangan pula karena jamaah ini ramai mengaminkan, imam terlalu pede. Sampai dibantainya berdoa setengah jam. Zaman Pak Herman Abdullah waktu jadi wali kota. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Di Masjid Ar-Rahman. Saya waktu itu ceramah malam nuzul Quran. Live RRI. Belum TV lagi. RRI Pekanbaru. Dibantai imam tuh dari Jakarta berdoa setengah jam. Pertama saya tengok semangat jamaah tuh. Begitu udah agak 5 menit. Katanya, terserahlah Pak Imam gitu dia. Tidak tolong boleh gitu. Saya kalau berdoa itu tak panjang-panjang. Cukup 5, tersapu semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat akidah, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu, wa barakatan fil rizqi, barakah rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Habis, Rabbana atina, selesai. Semuanya dapat dan kita pun tenang. Berdoa jangan cepat-cepat. Ini kadang banyak imam Bilal diundang orang ceramah, khutbah, wirid yasin. Wow, Allah fiddin, Allah jasad. Apa ini? Ini berdoa apa mengamuk? Coba dengan imam kita tadi suaranya, ya Allah, sedapnya. Kalau doa dipakai suara begitu doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut. Jadi jelas. Anak-anak yang belum pandai berdoa ini balik dia ke rumah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, iktikaf, hafal dia. Pulang dia ke rumah, pas dia sholat sendiri, dipakainya doa itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Dari mana kau dapat doa ini? Ku dengar imam tadi berdoa. Anak kecil ada. Anak kecil ada. Anak kecil. Rupanya mereka ini satu geng, satu circle ya. Ada anak kecil. Kalau kita doanya tak betul, nanti dia balik ke rumah ditanya sama maknya, apa doa imam itu tadi? Ada mak, coba kau ulang balik. Allah, maut, maut, maut gitu. Kenapa maut aja doa imam tuh? Iya mak, karena banyak orang mati kena COVID. Gitu. La yajtami'u mala'un, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminu ba'duhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, maka Allah mengabulkan doa mereka. Saya tidak mau melakukan kalau tidak dilakukan Nabi. Saya tidak mau melakukan kalau tidak dilakukan sahabat Nabi.
Nanti dibilang bodoh, dia marah pula. Yang namanya sunnah itu ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Ada namanya sunnah qauliyah, cakap Nabi. Ada namanya sunnah takririyah, perbuatan sahabat Nabi yang diakui Nabi, tak pernah dilakukan Nabi. Jadi sunnah itu bukan cuman perbuatan Nabi. Saya ulang sekali lagi. Kenapa Ustaz ulang? Karena kalau belum sarapan nih susah mengingat. Yang pertama perbuatan Nabi, namanya sunnah fi'liyah. Yang kedua cakap Nabi. Pernahkah Nabi melaksanakan puasa Daud? Mana hadisnya Nabi melaksanakan puasa Daud? Mana? Yang ada dalam hadis itu Nabi memuji puasa Daud. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Macam mana puasanya? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Tapi tak ada Aisyah mengatakan, ibu Aisyah mengatakan, Nabi melaksanakan puasa Daud. Tak ada. Karena konteks cerita itu adalah sahabat Nabi yang puasa tiap hari sampai badannya lemah. Kata Nabi, kalau kau mau puasa jangan tiap hari. Karena istrimu punya hak, kau bekerja, badanmu punya hak, mesti ada makan. Maka puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud. Apakah kalau kita melaksanakan puasa Nabi Daud, lalu perbuatan itu bid'ah? Karena tak dilakukan Nabi? Tidak. Dia adalah perbuatan sunnah. Nah, jadi memahami ini jangan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Karena bid'ah itu sikit. Hadis 139. Wa an ibni Umar. Ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar. Radhiyallahu anhuma. Allah meridhai keduanya. Meridhai Umar bin Khattab, meridhai anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Pak Ustadz, sampai jam berapa kita baca kitab nih? Sampai waktu maghrib. Waktu maghrib kita jam 18.17. 18.17. Berarti kita pengajian sampai jam 6.17. Kita membaca kitab ini sampai jam 6.17. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umroh. Sholat sunat 2 rakaat. Oh, di atas ada juga bapak-bapak. Sholat sunat 2 rakaat, habis itu nanti baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang diseleksi oleh panitia. Karena ada juga beberapa pertanyaan ini yang memancing-mancing di air keruh. Hadis 139 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, indahnya mereka dulu. Salatnya sama Nabi. Kita salat sama ulama aja pun, ya Allah. Salat dengan Habib Umar bin Hafiz. Beliau di depan, saya di belakang. Dapat saya info dia datang ke Jakarta, saya cari hotelnya. Subuh-subuh tuh cepat saya datang, sholat. Ya Allah, ada perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalaupun ku ceritakan, rasanya belum tentu dapat kau rasakan, karena rasaku belum tentu rasamu. Bagaimanalah agaknya sholat, imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sedang umroh, masuk jam 2 malam ke Taman Raudhah, sholat pas di belakang mihrab tempat Nabi jadi imam, itu menetes air mata kita, membayangkan andai yang di depan itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan kita hanya berjarak 3 shaf dengan dia. Shaf 1, shaf 2, shaf 3, pas kita di situ. Apa tak meleleh air mata kita. Kau kenapa dari tadi menangis? Sedih kau mengenang Nabi? Enggak Pak Ustaz, kakiku dipijak Afrika ini tadi katanya. Jadi tak semua air mata itu karena Rasulullah SAW.
Mudah-mudahan kita menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Semua yang datang subuh ini karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang mau dikaji adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Waktu kami sholat bersama Rasulullah, idh qala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada satu orang di antara kami makmum itu. Apa kata dia? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asil. Nabi tak ada ngajarkan doa itu. Doa yang diajarkan Nabi diantaranya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apa Pak Ustaz? Apa Pak Ustaz? Allahumma ba'id baini wa baina Oh, jadi kalau gitu Nabi Muhammad itu Muhammadiyah Pak Ustaz. Karena di Muhammadiyah itu doa iftitahnya kan. Ini doa ini siapa yang baca? Sahabat Nabi. Waktu sedang sholat ada satu di belakang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa kata Nabi? Manil qail kalimata kadza wa kadza. Tadi waktu sedang salat ku dengar ada makmum yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa tadi yang baca itu? Siapa yang baca doa itu tadi kata Nabi? Dia gentleman orangnya. Apa kata dia? Ana ya Rasulullah, aku yang sudah membaca itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ajib tu, ajib. Kalau menengok sesuatu yang mengagumkan, kita selalu mengatakan ajib, enak kali mie ayamnya, ajib. Kalau bahasa kampung awak, amazing. Ajib tu, mengagumkan kata Nabi SAW. Kenapa? Futihat laha abwabus sama. Waktu doa tadi kau baca, terbuka pintu-pintu langit. Sekarang pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan doa itu? Tak pernah. Lalu bapak yang membaca doa itu waktu sholat tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalaulah definisi sunnah adalah mesti dilakukan Nabi, maka semua yang membaca Allahu akbar kabira itu berarti melakukan perbuatan bid'ah, karena tak pernah dibuat Nabi. Inilah yang disebut dengan sunnah takririyah. Bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat Nabi. Kenapa sahabat Nabi berani mengucapkan itu? Kenapa dia tak konsultasi dulu ke Nabi? Ya Rasulullah, aku ada doa yang bagus nih. Coba dengarkan dulu ya Rasulullah, kira-kira cocok apa tak cocok doa? Dibacanya saja. Kenapa? Karena doanya itu tidak bertentangan dengan sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak bertentangan. Kecuali kalau bunyi doanya kakang telinga bosi mulut tesongkang gigi itu kunci Allah kunci Muhammad. Jangan yang itu pula dihafal. Nah, itulah mengapa para ulama mengatakan kalau doa itu tidak bertentangan dengan sunnah, walaupun tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maka dia tidak bid'ah. Oh, itu udah Ustaz Somad membuat-buat kaidah, bukan saya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu ada syarahnya, penjelasannya, namanya Fathul Bari. Apa kata beliau? Jawazu ihdasi dzikri, boleh membuat doa ghairil ma'sur, tak ada doa itu dalam Quran, tak ada dalam hadis, malam yukhalif bil ma'sur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Yang baca doa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, salat subuh tadi, angkat tangan. Yang baca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, angkat tangan. Oh, banyak. Tak
apa-apa, dua-duanya sunnah. Yang saya khawatirkan tadi pas saya tanya Allah mau ba'id, tak ada. Allahu Akbar kabiro pun tak ada. Jadi pas tanya, jadi apa yang kalian baca tadi? Tak ada, kami dengar aja imam itu baca Fatihah, terpukau kami Pak Ustaz gitu.